Kita siap menjadi saksi. Onyx gak lolos playoff untuk pertama kalinya. Oke. Bahasan kita hari ini agak panas ya. Ya, pembahasan kita hari ini akan agak panas. Karena tim kita- pertama yang bakal kita mention adalah Kayaknya satu-satunya yang akan kita bahas nih kayaknya. Nih, yang baru ngasih Warna kita kuning ini. jersey bertanda tangan pemain-pemainnya. Ini dia jersey Semen Padang. Oh sorry. Ini jersey Onyx guys. Kita akan ngebahas Onyx. Karena banyak anomali di minggu kemarin. Yes, banyak sekali. Yang kita kira ada perubahan ternyata Sama saja. Ya. Jadi, gue udah nyatet beberapa poin nih soal Onyx di MPL Indonesia season emang 15. kenapa Onyx season 15 dia? Yang masih pertama, ini kita ke poin pertama ya. Masih seputaran coach. Yaitu Coach Adi. Coach Nah, Adi. Kenapa Coach Adi? minggu kemarin itu tuh Onyx tuh mengumumkan bahwa mereka menambahkan satu pelatih baru, yaitu asisten atau analis gitu ya, Ya, yaitu ya, ya. Coach Grid ke Grid dalam dari coaching staff Onyx MPL MDL. ID Indonesia. Ya, Dari jadi Onyx MDL. sekarang di Onyx itu ada dua coach, Coach Adi dan juga Coach Grid. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah teman-teman dari Sonic itu masih agak kesel dengan hasil yang didapatkan oleh Onyx. Nah, balik-balik lagi nih guys ya. Rata-rata kalahnya Onyx ini balik lagi ke draft pick. Draft pick. Draft pick yang Mana bisa draft dibilang kurang dapat memberikan respect kepada musuh. Jadi Kita tampilin dulu nih. ya kita tampil dulu ya. Yang Nah. jadi sorotan sebenarnya game yang ini ya. Ah, Karena kebetulan lawannya Epos. yang baru mainin Natco Yes. dan orang-orang langsung salah fokus sama hero yang dipakai Erlan. Nah, ini sedikit ini juga nih, Erlan juga di minggu kemarin kan sempat dihajar juga sama Tyson ya karena Iya, mainnya kurang baik. karena mainnya jelek. Iya, sedangkan di dua match ini si Erlan tuh Menggila. bantai coy. Lihat dah, Yang pakai pertama Harit. dia pakai Gelo. Harit 408, yang kedua dia pakai Granger 902 dan sudah banyak yang ngomong Erlan itu cuma bisa Granger dan Harit. Harit. Dua game dilepas sama Onyx. Artinya ada no respect Benino dari coachnya dong berarti ya. Ini kita Iya. tampilin aja ini anomalinya di sini. Ada Wing di gitu. sini ya, di sini. Nah, Jadi Gini, aneh banget iya. gitu kayak ini tuh sebenarnya masalah dari berapa tahun yang lalu. Kalau Iya. mungkin teman-teman ingat kita langsung bahas Coach Adi gitu Coach ya. Adi lagi, Berapa Coach Adi kali lagi. dia tidak melakukan respect ban terhadap hero. Baik itu hero-nya karena power dipakai lawannya atau emang lagi meta waktu itu. betul. Dan- Nah, sama ini sih Mas. Aku nganggapnya itu tuh Coach Adi tuh terlalu confidence. Maksud gue tuh gini ya, sebaik-baiknya draft elu, kalau emang musuhnya emang itu hero power dan masuk ke dalam meta, itu tuh perlu diwaspadai, bro. Betul, itu Jangan dia. langsung dihajar-hajar aja, bro. Iya. Dan dikasih-kasih aja, bro. Kalau kan dulu jadi sih jadi YTTA no. Jadi YTTA jadi YTTA adu loh. kalah 2-0. Nah, Iya. emang Coach Adi ini terkenal dia itu suka melawan hero power dari lawannya. Oke. Jadi dia merasa bisa melawan, makanya ya udah dia tantang. Itu sebenarnya udah dari zaman M1 dulu. Dari zaman Emwong ya. Iya, berarti itu 2019. Astaga. Kita sudah masuk 2025. Udah season 15. Udah season 15. Astagfirullah. Tidak ada yang berubah. Sebenarnya Coach kalau Adi. misalnya ini masa kalau ada orang bilang jangan salahin Coach Adi, ini kan kesalahan tim. Coach Adi, kalau kamu melihat ini tolonglah introspeksi Mas Adi. Iya, realistis, idealis tuh boleh. Iya, Tapi idealis jarang membawamu ke kejuaraan gitu. idealis dan confidence tuh perlu. Perlu banget. Maksudnya lu stick dengan game plan itu sangat perlu. Cuman kita juga harus ngelihat lah musuhnya. Iya. Ya draft pick lu ngelawan EVOS dan draft pick lu ngelawan Onyx ngelawan Navi kan beda ya. Iya. Nah, gitulah. Jadi ya Even- sesuaikan aja lah ya. Even sepak bola pun kalau misalnya Oh, iya. strateginya tidak beradaptasi ya, Ya, sulit untuk berkembang gitu. Mau sejago apapun lu, tapi kalau lu nggak adaptif itu agak jadi sulit, guys. Iya, betul itu dia. Tapi Makanya. kita kayaknya nggak bisa bahas dari satu sisi Coach Adi Oh, aja. ya, jelas. Ada beberapa nggak yang ini aja, poin-poin lain yang kenapa sih Onyx ini? Nah, pemain barunya yang dari Filipina yaitu Ryota itu juga jadi Sorotan. perbincangan, Perbincangan. guys. Karena diketahui kata-kata netizen gini sih. CBH Apa tuh? cuman bisa Hilda. Katanya si Ryota ini disebut-sebut hanya bisa memainkan Hilda. Dan ada nih keluar statement dari pemain dari tim lain, Iya. yaitu si Kyo sama Iron Siki itu ngasih statement yang cukup bold, yaitu Ryota katanya dark system, guys. Iya, pertama dari Iron dulu ya, Ya bilang. Iron dulu. Si abang-abangan ngasih tahu ke Iya. ke Kyo katanya
Ryota ini dark system di interview. Ryota dark system. Kyo malah ngasih menegaskan kembali. Ryota beneran dark system gitu. Kalau dilihat secara statistik sebenarnya Ryota ini bukan yang jelek banget gitu ya, bukan yang benar-benar nggak bisa main atau apa, bisa main, tapi memang secara keseluruhan dia bagusnya kalau pakai Hilda. Betul. Katanya saya juga jarang melihat karena memang kayaknya kurang impactnya. Ya. Dan Onyx sebenarnya kemarin lebih bagus lagi ketika Lutfi yang main. Betul. Lutfi pas main tuh menang loh kemarin pas lawan apa ya terakhir ya? Geek. Lawan Geek Fam ya. Tapi memang menangnya juga sulit. Iya. Walaupun game 2 yang 14-0 kan yang nggak ngasih kill Geek sama sekali, game satunya mereka masih kalah memang. Iya. Tapi ya kalau dilihat ya kayaknya lebih menyatu permainannya kalau Lutfi main sama tim Onyx ini yang sekarang. Artinya ya Ryota emang masuknya bener-bener di tengah-tengah kan. Dia nggak masuk dari awal, dia nggak ada ini. Jadi chemistry-nya. Ya bener-bener iya chemistry mungkin belum ada di situ. Tapi kalau secara level permainan Onyx ya itu kurang banget sih. Iya, kalau dari skala level deh ya. Kalau kita lihat Onyx musim ini dan 2 musim lalu jauh banget, Pak. Sekarang 4 musim lalu ya? 3 musim lalu lah yang jago. 2 musim lalu. 2 musim lalu ya. 2 musim lalu benar-benar. Jadi mereka tuh pas 2 musim lalu tuh kayak full dominasi gitu. Kalau sekarang tuh kayak semuanya udah bisa keep up dan gue rasa nih saatnya Onyx untuk berbenah sih. Rombak. Betul. Entah rombak secara game plan atau rombak secara pemain, gue rasa nih saat yang sangat tepat. Karena mungkin dengan komposisi player yang sekarang itu masih kurang work. Tapi setuju nggak kalau Onyx turun karena EXP-nya belum nemu EXP pengganti terbaik dari Butes? Gue rasa XP Land itu memang penting ya di dalam tim. Penting sih. Cuman bukan jadi harusnya ini utama. bukan jadi alasan. Iya, bukan jadi alasan utama. Pasti banyak beberapa side answer, side question. Ada satu alasan lain kenapa Onyx itu bisa jadi sangat kurang banget lah, kurang bisa bersaing. Oke. Dibanding waktu ada Butes. Tapi ngomongin soal komposisi pemain, banyak juga yang bilang sih kalau misalnya Onyx ini memang butuh regenerasi seperti regenerasi RRQ ya. Dalam artian berarti mereka menyinggung pemain-pemain lamanya, bukan Savero, bukan Ryota atau Lutfi kayak gitu, tapi trio juaranya. Keyboy, Sans, dan Kairi. Harusnya regenerasi yaitu mereka menyinggung Keyboy, Sans, dan Kairi. Oh, tiga itu ya? 3 pemain senior yang membawa kejayaan Onyx. Iya, forfeit itu. Forfeit apa tripit ya? 4. Forfeit, bukan kayak City ya, Manchester City ya? Oh iya juga. Oke. Tapi menurutmu emang waktunya diganti nggak? Katanya sih udah mekanik tua. Kalau menurutku sih belum ya. Kalau menurutku itu emang balik lagi sih, kan semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Gue rasa 3 orang ini emang harus perlu diganti sih. Kayak udah mulai kebaca aja permainannya gitu. Nah, soal pemain juga nih Mas, ada yang ngasih statement juga di Instagramnya Onyx bahwa ada yang minta tuh si Coach Shep tuh kembali untuk jadi coach. Gak bisa bro. Gajinya udah tinggi sekarang jadi VP. Itu tuh. Itu mungkin jawaban yang perlu kalian tahu ya. Kita kemarin kan diundang sama Onyx ke gedung baru mereka kan, Onyx STF yang kita dapat ini. Jersey ini. Nah, itu kayaknya Onyx STF apa tuh? Onyx Super Training Facility. Wih, udah kayak tim bola ya. Iya, betul. Dan kayaknya di situ Coach Yap menegaskan bahwa dia tidak akan kembali melatih. Jadi pelatih gitu. Artinya ya dia sudah jadi VP, istilahnya sekarang udah tinggi jabatannya dan kayaknya dia nggak akan mengurusi hal, kita bisa bilang receh nggak ya? Bisa sih. Kalau skala prioritasnya dia sebagai VP dan juga coach pasti pengen jadi VP lah. Lingkup yang dia urus udah luas banget gini gitu. Deh, lu pengen jadi bos atau pengen bos paling atas atau pengen jadi manajer doang? Ya jadi bos lah. Iya, itu kayak udah dikasih jabatan jadi yang ngatur semua terus tiba-tiba disuruh bikin konten. Nah, itu nggak mau. Itu kayak gitu coach nggak mau. Siapa yang disuruh bikin konten? Nah, jadi coach itu udah fix nggak mau ya? Kayaknya kemungkinan sudah nggak mungkin. Tapi mungkin kalau Coach Jeb pindah ke tim lain, Coach Jeb ke EVOS, Coach Jeb ke RRQ, EVOS Jeb selalu EVOS Jeb. Ya. Itu kayaknya kalau balik jadi coach Onyx kayaknya sulit. Soal masuk keluar nih, ada juga nih kabar terbaru. Karena kan bisa dibilang tuh gold lane-nya masih belum terlalu stabil ya. Savero belum terlalu kelihatan banget kayak gold lane lainnya. Ada yang bilang
Cewek yang main? Cewek yang main atau Skylar yang Waduh. masuk ke Onyx? Kita lihat dulu ya kan ini. Wah, ini banyak banget ya kita kalau Google nih. Pindah dulu. Apa ini apa nih? Arki Skylar disuruh pindah. Waduh. Walah, gue disuruh pindah ke Onyx. Wah, Nggak, maksudnya gini, Skylar ini kan emang lagi inaktif guys. Dan Onyx membutuhkan orang yang gendong-gendong. Nah ini saatnya Mas Skylar. Iya, tapi kalau diingat-ingat saatnya. perpindahan dari RRQ ke Onyx itu tidak terlalu baik ya. Betul. Kita masih ingat masih fresh Albert. Oh iya. Jadi Onyx ke Onyx jadi cadangan abadi. Camat. Pindah ke EVOS langsung Jadi RW. Oh enggak ya, jadi Nggak. camat. Pak RW kan camat RW. ya? Jadi lurah Ya, dulu. Sekian lah ya, Lurah jokes dulu. itu lah guys ya. Jadi kayak nggak tahu ya, kayaknya Onyx Skylar ke Skylar ke Onyx kayaknya bisa ya, duit mah Onyx banyak kayaknya. Banyak. Baru bikin gedung kan Banyak. masa nggak ada duit. Tapi Ya mungkin abis bikin gedung. wow ya juga. Buat berangkat ke EWC. Iya. Emang bisa? Oh. Kalau berangkat bisa. Kalau berangkat bisa. Berangkat bisa guys. Main di Nonton turnamennya doang. nggak tahu. Nggak bi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tapi Onyx Skylar memang bakal Ya. langsung klop sama tim yang sekarang. Bisa dibilang enggak juga sih. Iya, perlu karena waktu ya, perlu timing. Ya? permainan Skylar itu kan bisa dibilang kalau di RRQ kemarin dia jadi core utama Core gitu. utama. Dia yang Sedangkan- dilindungi, dia yang di ini. Sedangkan di Onyx kayaknya nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang ceritanya Kyrie harus di backup mati-matian. Cewek dulu juga terkenalnya kan gold laner mandiri kan, Oh iya. yang bisa bikin Brands mati di waktu lane bareng itu. Cewek kan termasuk yang landingnya kuat gitu. Jadi ya menurutku ketika masih punya cewek ya ngapain beli Skylar gitu. Betul. Tapi ya memang Onyx waktu cewek main di 2 minggu pertama hasilnya tidak bagus. Kurang bagus. Jadi mungkin ya itu alasan kenapa Safira masih menjadi yang utama sekarang gitu. Nah, dari semua obrolan kita tadi, outputnya adalah Onyx yang duduk di posisi ke-7 di klasemen sementara MPL Indonesia di minggu ke-5. Yang artinya Mereka agak-agak kesulitan untuk ke playoff dan agak sangat sulit untuk ke Riyadh alias ke EWC. iya loh, untuk lolos playoff aja masih Sulit apalagi masuk ke Riyadh, Pak. itu Iya. dia. Jadi ya gimana ya dengan kondisi Onyx yang sekarang, ya mereka butuh sesuatu yang baru gitu. Betul. Bukan cuma gedungnya aja yang mungkin mungkin gedung ini bisa menjadi ini ya, jadi titik balik ya. Betul. Tapi Kayak- jangan langsung hilang harapan Untuk Sonic untuk Sonic karena Onyx di posisi 7 tapi dengan poin yang bisa dibilang sangat amat tipis dari di peringkat 6, 5 dan juga 4. betul. Di peringkat atasnya Onyx kan ada Geekfam. Itu Ya. cuma beda 1 poin, guys. Jadi ya chance untuk masuk ke playoff itu sebenarnya masih ada tapi tidak sebesar itu. tidak sebesar Tidak waktu mereka sebesar- masih mendominasi. Ya, betul. Karena Betul. bisa dibilang Onyx kan juga masih harus bergantung ke tim Yes, lain. betul. Onyx akan bisa naik ketika tim Liquid atau EVOS ini keseleo, guys. Iya, EVOS, Tim Liquid, Alter Ego, Geekfam, Iya. Keseleo gitu. Tapi ini EVOS kok jadi turun gini ya? Itu Tapi ntar aja lah. Itu nanti aja Ntar kita aja lah. bahas. Kita fokus ke Onyx dulu. Oke. Nah, Onyx di posisi 7 dengan segala dramanya tadi, kita lanjut nih ke topik selanjutnya nggak sih? Apa tuh? Soal RRQ. Loh, ngapain dibahas? Soal RRQ ini agak seru nih, Mas. Kenapa tuh? RRQ ini masih kuat di posisi 1. Coba Di kita posisi lihat 1. di posisi pertama. Editor, Pak editor. Pak produser lihat ini. Ya. Nah, ini nih. Di posisi pertama mereka masih kuat dengan 7-1. 7-1 dengan 1 kekalahan aja dan menang 7. Ya. Nah, Yang kalah satunya sama Bigetron. sama Bigetron. Nah, mereka ini soal BTR tuh jadi memecahkan rekor ya guys ya. Jadi tim pertama yang berhasil mengalahkan RRQ Hoshi Oh, itu minggu kemarin ya? 2 minggu lalu. Oh, 2 minggu lalu. Yang rambut merah. Seminggu lalu deh benar. Minggu lalu kan berarti? 2 minggu lalu dong. Kan minggu lalu yang kemarin. Oh iya betul. Ya, 2 minggu lalu. Mana sih? BTR dengan rambut merahnya berhasil mengalahkan pasukannya Cascade, guys. Yang digadang-gadang jadi tim terkuat di MPL Indonesia. Ternyata tidak sekuat itu, guys. Masih kalah-kalah juga. Tapi habis itu lawan Dewa kan bantai-bantai. Ya Dewa, Pak. Ya, Dewa ya, posisi itu berapa, kan. Pak? Dewa sekarang 8 ya. Padahal Dewa kemarin Iya. sempat peringkat 2 loh. Iya ya. Ternyata memang ketidak konsistennya ini masih dipertahankan sama tim-tim Indonesia gitu ya. Tidak konsisten kalau dipertahankan. Iya, konsisten Aduh, untuk tidak gimana toh, konsisten. Lele? Gimana toh, Lele? Gimana toh Lele, ini gimana mau menang di turnamen internasional. Oke, tapi RRQ di peringkat 1 ini kayaknya masih menjadi salah satu bukti bahwa RRQ Hoshi adalah tim terkuat di MPL. Kita tidak bisa menghapus hal itu gitu. Betul. Karena ya mau bagaimanapun juga namanya di peringkat sudah membuktikan bahwa RRQ bisa menang 7 kali walaupun kalah 1 kali lawan BTR kemarin dan skornya cukup mengejutkan 2-0 ya. 2-0.
Tapi ya nggak mengubah hal itu. Sama ini sih Mas, ada aku pernah dengar pepatah ya, jika suatu tim itu ingin menang, tim utama dan pemain utama dan pemain pelapis itu harus seimbang. Seimbang. Ya, di case ini RRQ punya Oh ya. Hazel dan juga Sud Sujin. Dua pemain itu bisa dibilang tuh mungkin nggak segini ya, mungkin segini nih, segini nih. Gak kelihatan. Sama-sama jago, tapi ada yang lebih jago lah. Ya. Tapi gue gak mau ngasih statement ya siapa yang jago karena dua-duanya jago guys. Nah, gue rasa RRQ itu bisa sedominasi ini karena mereka punya pemain yang bisa dibilang lengkap gitu. Betul. Tapi Bigetron kayaknya mulai paham kalau masalah mereka di romer mungkin. Yes. Oleh karena mereka menaikkan Finn yang ternyata berhasil bawa Bigetron lebih menang banyak. Udah menang tiga kali. Udah menang 3 kali kan? Iya. Apakah itu artinya memang player Filipina sudah bukan kunci lagi? Bisa dibilang ya itu sih guys. Iya. Pemain Filipina tuh nggak selamanya jadi solusi ya nggak usah jauh-jauh tadi ini tuh bahas Onyx. Kairi apa kabar Pak? Ryota apa kabar Pak? Baiklah dia di rumah. Artinya bukan Filipina ternyata bukan kunci. Sebenarnya dari musim ini kita kayaknya sudah bisa menyimpulkan kalau misalnya musim depan masih ada tim Indo yang maksa pakai pemain Filipina, kayaknya harus dipikir-pikir lagi. Betul. Gitu. Karena bukan itu yang dibutuhkan tim Indonesia. Itu bukan lagi jadi rahasia, maksudnya bukan jadi jalan keluar lah buat tim-tim yang kurang konsisten dan kurang dan jago. Betul, itu dia. Jadi jagonya cuma di awal. Oke, selesai ngomong lagi sama BTR, kita ngomongin apa lagi nih Mas? Tim ketiga yaitu adalah Natus Vincere. Navi sampai detik ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 April. Navi masih belum menang sekalipun. Padahal kemarin kita udah mendoakan ya. Wah gila, gue udah sampai sujud Pak. Iya, kita please Navi, please Navi, please. Gue pengen lu menang, gue pengen interview lu, gue pengen ke interview Cars, gue pengen interview X Magic, gue pengen interview orang-orang lagi. X Magic itu masuk Navi kan? Masuk Navi, gue pengen ketemu kalian guys, gue pengen bikin game sama kalian, gue pengen seru-seruan, tapi sayangnya tidak pernah kesampaian. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Salah siapa? Nggak tahu. Kayaknya mereka butuh lemon. Bingung ya? Iya, tapi ya gimana ya? Kita sudah melihat permainan Navi pun kayaknya memang sulit untuk menang gitu kalau kita lihat. Kayak waktu lawan Geekland kayaknya mereka kayak nggak punya kesempatan buat menang. Mungkin pas lawan Alter Ego pas game 1 mereka kayak menang kayak, "Wih, keren, menang nih." Berarti coba deh kita ke week pertama. Week 1. Ting. Gua rasa nih ya, Navi dari minggu pertama itu udah dimatiin mentalnya sama RRQ guys. Iya, berarti ini salah penyelenggara PL Indonesia. Mati mentalnya sama RRQ. Jangan mematikan mempertemukan Navi di RRQ di week 1 hari pertama, itu adalah kesalahan yang lumayan fatal gitu. Ya, saran gua sih ya, lebih hati-hatilah. Mentalnya harus lebih dikuatin lagi ya Mas Navi ya. Jadi bisa dapat kemenangan di sini kayak gitu. Tapi harusnya ya ini udah bisa jadi modal yang bagus buat Navi di musim depan gak sih? Amin aja deh. Karena kalau kita ingat terakhir kali ada tim yang kalah mulu dalam satu musim itu Aura Fire. Tim Liquid itu, ya. Aduh, season berapa itu ya, lupa aku. Ya itu nanti ditulis sama Bapak editor di sini ya. Ting gitu. Season berapa gitu. Ya. Nah, sekarang mungkin musim depan bisa jadi bounce back-nya Navi. Amin. Tapi ya kalau bisa kita berharap jangan sampai Navi nggak menang sama sekali. Yalah, sih ya musim ini. Kita mau ngobrol sama orang-orang Navi sebenarnya. Saya pengen nanya sih sama si Cars kayak alasan dia pindah dari jungler ya. Oh enggak, XP-Laner. Dari XP-Laner ke romer tuh apa gitu. Ya karena romernya tidak bagus gitu. Berarti Navi cupu gitu. Oke, Navi berarti masih belum dapat poin satupun. Dan mungkin kalau permainannya masih kayak gini-gini aja ya tidak akan mendapatkan poin sampai regular season berakhir. Tapi kita nggak berharap seperti itu. Kita tetap berharap Navi bisa dapat kemenangan setidaknya 1 aja musim ini. Oke deh. Oke, Navi kayaknya kita tidak perlu bahas panjang-panjang. Mungkin kita harus berdoa Navi kalah musim ini. Oh iya, biar kebalikannya. Minggu ini supaya tiba-tiba menang gitu kan, kita nggak tahu. Oke. Siapa lagi yang mau dibahas? Sudah, kita lanjut ke tebak menebak. Ya, kita sudah bahas Onyx tadi ya, terus kita bahas Navi terakhir. Kita udah bahas yang seru-seru. Sekarang kita bahas tebak menebak nih. Iya, tebak menebak yang tidak bisa benar. Gua lagi berharap sama Navi ya Pak. Oke, kita lanjut ke ini, Mas produser tolong liatin. Nah, ini. Saya sudah tidak mau berharap lagi. Kali ini saya mendukung Dewa. Ayo Dewa. Ini lucunya ini hari pertama. Kenapa sih Navi hari pertama mulu ya? Kasihan tuh, dia kayak 2 kali terus gitu loh mainnya. Iya, kasihan ya. Ayo, penyelenggara MPL ID jangan begitu dong. Ini kasihan mereka. Alasan saya kenapa
di minggu ini mendukung Dewa karena minggu kemarin Dewa kalah Mulu. 2-1. Iya, kalah mulu ya? Enggak, kalah Kalah sekali apa kalah 2 kali? kalah 2-1 sama Madura Dewa, United. Dewa Uyo. Egi Maulana Fikri kamu tidak sebelumnya. Tapi dia udah ngegol. Lanjut. Enggak. Beda dewa. Gua ngedukung Dewa di sini karena gua terlalu sakit hati. Gua ngedukung Navi Iya. berdoa. Ternyata masih kalah juga. Skornya berapa, Pak? 2-0 untuk Dewa. Ya, saya juga 2-0 untuk Dewa. Dengan Ya. harapan semoga Navi yang menang ya. Siapa tahu kita ngejinxkan di sini. Buset, siapa tuh yang ngomong? Lanjut ke match selanjutnya Mas Eral. Ada Alter AF Ego versus versus Geek Fam. Aku pegang I Ya iyalah, 2-1. jelas dong. Ada di AI ada Rine, bro. Ya, betul. Rine adalah pemain jungle paling cemerlang karena rambutnya yang cemerlang. Aku AE 2-1. Aku AI 2-0. Oke, lanjut ke hari Sabtunya ada EVOS AE, ini seru nih. EVOS. Kayaknya EVOS. ini EVOS yang main sudah Regi apa masih Natko? Kayaknya ada lagi deh. Kan baru nikah dia. Terus? Masa ditinggal istrinya? Oh, diajak Istrinya- aja ya. Kan istrinya juga pro player. Ya iya itu dia. Walaupun pro makanya. player game sebelah, ya pasti pengen nonton lah. Oh iya betul, oke. EVOS AE berapa? EVOS 2-0. Aku EVOS 21 karena AE ada Rine. Lanjut. TLAD versus Unig. Tele di Onyx aku pegang duluan deh. Karena di belakangku ada jersey-nya Onyx. dan ada tanda tangan Savero nih. Tanda tangan. Tanda tangan Kyrie tipis banget di sini. Ayo Iya. lanjut nanti Oh, aja. iya. Nanti kita bahas satu-satu. Aku dukung Onyx 2-0. Onyx Dari tadi 2-0. 2-0 terus ya. Buset, berani banget. Berani dong. Onyx Aku- bro. Ini nih jadi pembuktian Ryota. Ya, aku Jangan mau di blunder system. Onyx 21. Oke. Karena Onyx seru juga ya. aku dan yang main Ryota ya. Jadi pengen tahu Ryota membalas omongan Iron Ciki dan Oke. Q. Oke. Betul. Lanjut RRQ Lanjut, BTR. RRQ BTR. Aku dukung RRQ dong. Berapa? 2-0. Aku Kembalian. Aku BTR. Hah, berarti 2 kali kalah dong RRQ. Ya. Karena kayaknya kelemahannya RRQ adalah BTR dengan rambut merahnya. Skornya 2-0 juga untuk BTR. Oke. Keren nih kalau bisa beneran nih. Wah, 4-0 bro, satu musim gila. Lanjut ada Navi dan TLID, kita tidak akan mendukung Navi lagi karena kita takut ngejinx. TLID 2-0. Sama lah, ngapain gua ngejengin lagi. Nah, Oke, 2-0. lanjut, tidak lanjut. lanjut. Onyx versus RRQ. Aduh sakit. Aduh sakit. Oke. Onyx versus RRQ. Ya. Pegang siapa tadi? Onyx. Onyx berapa? 1-2-1. 21. Aku RRQ 21. Oke. Siapa tahu kostum ini Ada rezeki. ada rezeki Ada buat rezeki. RRQ. Terakhir, Next, Geek lawan Geek Fam EVOS. versus EVOS. Gua ngedukung gue suka Biles sih dengan keunikan-unikan draftnya. Cuman gue lebih suka EVOS karena lebih stabil mainnya. Iya, kalau misalnya Geek Fam pakai Hellcat ROM lagi kayaknya aku Enggak. EVOS. Stop. Stop. Baloy, stop. Baloy lu bukan Baloy yang dulu. Baloy, gue butuh Enggak. lu Granger Romer sih. Pakai tank. Pakai tank. Yang ya? skin tank, Ya. skin Megatron. Ya. Aku EVOS yang menang. 2-1. Oke. Ya, itu jadi semua ya, nanti ada ting tingnya gitu. Oke. Tapi Zil, kalau diingat-ingat tadi kita kan bahas Onyx. Sebenarnya kayak seolah-olah kok kita kayak benci banget sama Onyx ya. Kalian kalau misalnya udah mikir gitu kalian udah salah. Kalian mungkin kita flashback dikit. Pertama kali kita bikin video gaming sport kayak gini, prediksi kita yang peringkat 1 siapa? Onyx. nanti ada flashbacknya di ting Onyx gitu. Lanjut. Oke, kalau begitu Jadi buat kalian yang mikir kita benci Onyx, enggak. Kita justru Oh. berharap Onyx bangkit. tadi gue kira pengen ngomong meme. Oh enggak ya? Enggak. Kita pingin Onyx sesuai dengan prediksi kita. Oh ya jelas. Kita Setidaknya walaupun pengen. tidak mungkin peringkat 1 lagi, setidaknya lolos playoff lah. Amin. Itu dia. Jadi kita coba ngejinx di awal. Ya, Karena kita ngejinx mulu kan dari kemarin. sampai kan. Pak. Itu dia betul. Jadi udah selesai videonya. Ya, Lebih panjang suara ASMR hari Minggunya. Oke. Potong keramik. langsung Mas. Oke, buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak sudah menonton kebacotan kami. Gak apa-apa ya ngomong bacot kan ya? Gak apa-apa dong. Namanya bacot e-sport, bacot ears, Bacot bacot e-sport. e-sport. Jangan lupa buat kalian tuh like, komen dan subscribe YouTube Upstation. Jangan lupa juga tinggalkan di kolom komentar kalian mau kita bahas apa. Karena Bahas kita nggak alloy, cuma Bang. bahas alloy, Bang. ngapain bahas alloy. Rambutnya doang yang bisa dibahas dia. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar kalian mau bahas apa. Karena kita nggak cuma bahas e-sport, kita juga bahas anime, kita juga bahas politik. Kalau misalnya dibolehkan sama bos kita, dan kita juga bahas hobi-hobi yang mungkin menurut kalian ingin kita bahas, kita tampilin di sini gitu.
Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram, TikTok, Twitter, dan juga join Discord kita atau upstation.media. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Tunggu konten kita selanjutnya. Hahaha.